Siapa yang tak kenal brand atau merek olahraga satu ini? Saat ini, Nike merupakan perusahaan pakaian olahraga paling populer dan terbesar di dunia. Nike masuk dalam merek paling bernilai versi Forbes pada urutan ke-13, dengan total brand value 39,1 miliar dolar AS atau sekitar 490 triliun rupiah. Berikut perjalanan brand olahraga ternama, Nike. Setelah lulus dari Universitas Oregon, Phil Knight, seorang mahasiswa jurusan bisnis dan juga merupakan atlet lari, ia mendaftarkan diri menjadi tentara angkatan darat. Pada masa ia menjalani sebagai tentara, ia melihat rekannya menggunakan sepatu lari yang sangat asing di matanya, ia belum pernah melihat sebelumnya, karena pada masa itu sepatu lari yang mendominasi pasar Amerika hanya brand Adidas dan Puma. Rekannya itu mendapatkan sepatu tersebut kala ia berdinas ke negara Jepang. Ketika ia mencoba berlari menggunakan sepatu milik rekannya tersebut, ia merasa sepatu tersebut memiliki kualitas yang tidak kalah dengan brand-brand yang sudah besar. Sepatu tersebut ialah Tiger Onitsuka, yang merupakan sepatu buatan dari negara Jepang. Sebagai lulusan sarjana bisnis, ia langsung melihat peluang akan hal tersebut, ditambah setelah ia tahu, ternyata harga dari sepatu tersebut terbilang jauh lebih murah dari brand-brand yang ada di Amerika. Pada tahun 1962. Setelah keluar dari militer dan lulus Magister S2 di Universitas Stanford, ia langsung memutuskan ke Jepang seorang diri, untuk mewujudkan ambisinya memasarkan sepatu lari Tiger Onitsuka di Amerika. Tibanya di Jepang, ia langsung menawarkan proposal bisnis kepada pemiliknya, yaitu Kihachiro Onitsuka, kendati adanya kesulitan komunikasi di antara keduanya, namun akhirnya, ASICS, yakni perusahaan yang menaungi brand Tiger Onitsuka, setuju untuk memasarkan sepatu larinya di Amerika melalui perusahaan Phil Knight yakni Blue Ribbon Sports. Sepulangnya dari Jepang, ia langsung mencoba menjual sepatu asal Jepang tersebut, dengan cara berkeliling dengan mobilnya ke tempat-tempat para pelari sedang berolahraga. Ternyata cara tersebut tidak berhasil. Karena merasa buntu, ia meminta bantuan pelatih larinya, yakni Bill Bowerman, untuk memasarkan sepatu lari Tiger Onitsuka. Bowerman merupakan pelatih lari yang sangat berpengalaman dan sudah menghasilkan pelari-pelari peraih Olimpiade pada masa itu. Terkesan dengan produk yang diperlihatkan oleh Phil, Bowerman malah ingin berinvestasi di perusahaan milik Phil tersebut dan akhirnya Phil menawarkan Bowerman untuk ikut bergabung ke perusahaan Blue Ribbon Sports miliknya. Ternyata keputusan Phil untuk mengajak Bowerman sangatlah tepat, berkat reputasi dan koneksi yang dimiliki oleh Bowerman, sepatu Tiger Onitsuka tersebut dapat habis terjual hanya dalam waktu 3 bulan saja. Karena harga jual yang sangat murah dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan Adidas dan Puma, penjualan pun terus meningkat tiap bulannya, hingga pada tahun 1965, mereka membuka toko fisik pertama mereka, yang berlokasi di Santa Monica. Meskipun penjualan sangat laku keras, namun sebenarnya Bill Bowerman masih belum puas dengan desain sepatu Tiger Onitsuka pada waktu itu, hingga akhirnya ia mulai memodifikasi dengan menambahkan bantalan dan juga sol, agar sepatu tersebut lebih nyaman dipakai, baik untuk atlet ataupun untuk masyarakat umum. Merasa desain modifikasinya mendapat respon positif dari muridnya, ia mencoba mengirim pesan kepada perusahaan ASICS, untuk mempertimbangkan ide yang ia buat. Ternyata dari pihak ASICS tertarik akan ide tersebut. Akhirnya sepatu tersebut muncul dengan nama Cortez, yang diambil dari nama Hernan Cortez, pemimpin ekspedisi asal Spanyol yang menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Aztec. Olimpiade 1968 di Meksiko, menjadi awal pula viralnya sepatu ini, karena ternyata banyak pelari unggulan yang menggunakan sepatu Cortez. Akibatnya banyak orang yang ingin memiliki sepatu Cortez tersebut, namun stok yang mereka miliki tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Ternyata hal itu terjadi karena dari pihak ASICS, mereka lebih mementingkan terlebih dahulu market yang ada di Jepang. Setelah itu apabila ada sisa baru mereka mengirim ke Amerika. Hal tersebut membuat jengkel Phil dan Bowerman. Akhirnya mereka sepakat, apabila kontrak dengan pihak ASICS sudah berakhir, mereka akan memproduksi sendiri sepatu yang didesain oleh Bowerman tersebut. Akhirnya tiba waktu berakhirnya kontrak mereka dengan ASICS. Untuk mempersiapkan hal tersebut, mereka menyiapkan sebuah nama baru, entah dapat wangsit dari mana. Seorang karyawan memberikan ide sebuah nama, yaitu Nike, yang diambil dari nama dewa Yunani, yakni dewa kemenangan. Segala persiapan sudah mereka siapkan untuk promosi pada Olimpiade 1972 yang akan diselenggarakan di Jerman. Karena sibuk dengan berbagai hal, ia lupa untuk membuat sebuah logo untuk brand sepatunya. Di waktu yang sudah mepet, akhirnya ia memutuskan untuk datang ke sebuah kampus yang tidak jauh dari kantor, untuk mencari seorang desainer untuk membuatkan logo. Akhirnya terciptalah logo centang yang fenomenal sampai saat ini, dengan harga hanya $35 saja, yang dibuat oleh seseorang yang bernama Caroline Davidson.
Tanpa pikir panjang, Phil langsung mengiyakan desain tersebut karena ia sudah tidak punya waktu lagi. Ia harus segera mendaftarkan merek tersebut sehingga produk sepatunya bisa promosi di ajang Olimpiade 1972. Lagi-lagi akibat efek dari Olimpiade, membuat sepatu buatan mereka viral. Lambat laun, Blue Ribbon Sport secara resmi mengganti keseluruhan namanya menjadi Nike pada tahun 1978. Akhirnya pada tahun 1979 Nike telah menguasai pasar di Amerika yang sebelumnya dikuasai oleh Adidas dan Puma. Tak terhenti sampai di situ, Nike pun melebarkan sayapnya. Nike mulai merambah ke cabang olahraga lain, dimulai dengan Ilian Stase, atlet tenis profesional pertama untuk kontrak dengan Nike, lalu juga John McEnroe, seorang petenis yang mengundang perhatian karena gayanya yang kontroversial. Hingga akhirnya pada tahun 1990, Nike membuat keputusan yang tepat dengan menggandeng Michael Jordan, yang menghasilkan brand Air Jordan, yang sampai saat ini masih dicari-cari oleh pecinta sneakers. Padahal pada tahun itu nama Michael Jordan belum sebesar bintang basket seperti Magic Johnson ataupun Larry Bird, namun Phil melihat aura kebintangan yang ada pada diri Michael Jordan. Selain menggandeng atlet-atlet profesional, kebesaran Nike tidak semata-mata tercipta karena itu, salah satunya yaitu ada faktor kreativitas iklan yang dibuat oleh agensi iklan Wieden dan Kennedy. Lewat kreasi Wieden dan Kennedy, lahir iklan-iklan di media cetak dan televisi yang berkesan dan tak terlupakan. Jadi, tak salah agensi iklan tersebut menjadi partner setia bagi Nike hingga saat ini. Pasti Anda tahu semua slogan terkenal Nike bukan? Yaitu, Just Do It. Nah, Wieden dan Kennedy lah ternyata yang menjadi aktor di balik slogan yang mendunia tersebut. Fakta menarik selanjutnya, yaitu Nike merupakan salah satu brand sepatu yang mengontrak atlet tersohor selama seumur hidup. Ketiga atlet itu adalah pesepak bola terkenal Cristiano Ronaldo dan dua pebasket ternama LeBron James dan Michael Jordan. Mereka juga diabadikan dalam sebuah edisi sepatu yang dijual di pasaran. Misalnya, Cristiano Ronaldo diabadikan dalam sepatu Nike jenis Mercurial CR7. Michael Jordan dengan jenis sepatu Nike Air Jordan dan LeBron James dengan Nike LeBron. Salah satu alasan kuat Nike mengontrak seumur hidup sosok atlet tersebut ialah karena karir mereka yang fenomenal dan konsisten. Demikianlah sejarah dari lahirnya dari brand Nike yang produk-produknya hingga saat ini masih banyak dicari oleh masyarakat di seluruh dunia. Hingga saat ini sepatu Nike masuk dalam beberapa jajaran sepatu dengan kualitas premium yang juga banyak digunakan oleh atlet-atlet di seluruh dunia. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia.